Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sifat dan hukum-hukum gas. Gas adalah keadaan materi yang tersusun dari partikel-partikel yang tidak memiliki volume atau bentuk yang pasti. Dalam wujud gas, gerakan translasi molekul-molekul sudah menyebabkan molekul-molekul memiliki energi yang cukup besar, sehingga melampaui gaya tarik-menarik antar molekul. Kecepatan molekul gas sangat tinggi dan arahnya selalu berubah-ubah. Keadaan seperti ini menyebabkan gerakan tak teratur atau random. Pada tekanan biasa, molekul-molekul gas terpisah satu sama lain dengan jarak yang cukup besar, sehingga gaya tarik-menarik mereka semakin tidak berarti. Keadaan dan sifat molekul seperti ini menyebabkan gas dapat dimanfaatkan atau dimuaikan, mempunyai tekanan dan mudah berdifusi. Sifat-sifat gas lainnya diantaranya adalah: yang pertama, gas terbuat dari partikel yang tidak memiliki volume. Yang kedua, tidak terjadi tarikan antar molekul. Yang ketiga, bergerak secara kontinu. Dan yang keempat, saat terjadi tumbukan, energi kinetik tetap sama dan hanya terjadi perubahan arah. Yang kelima, molekul-molekul pada gas diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah. Dan yang terakhir, tumbukan antar partikel gas dan juga tumbukan dengan wadah merupakan tumbukan lenting sempurna. Pada saat materi berwujud gas, sifat yang dimiliki oleh partikel gas tergantung pada sejumlah parameter, biasanya volume, tekanan, temperatur, dan juga jumlah mol. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan gas nyata bersifat menyimpang dari gas ideal. Gas ideal memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, gas yang terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak dan jarak antar molekulnya jauh lebih besar daripada ukuran molekul tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik molekul sangat kecil dan diabaikan. Nomor 2 yaitu molekul-molekul gas bergerak secara acak dengan kecepatan tetap memenuhi hukum gerak Newton. Yang ketiga, molekul-molekul gas mengalami tumbukan lenting sempurna satu sama lain dengan dinding wadahnya. Gas bisa dikatakan ideal bila memenuhi syarat P dikali P sama dengan nRT. Dengan P sama dengan tekanan, P sama dengan volume, N sama dengan jumlah mol, R sama dengan tetapan gas ideal, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Sifat gas nyata dapat dinyatakan dengan persamaan van der Waals berikut. P plus M kuadrat kali A dibagi P kuadrat dikali P min B sama dengan nRT. Dengan P sama dengan tekanan, P sama dengan volume dari 1 mol, A sama dengan faktor koreksi untuk gaya antar molekul, B sama dengan faktor koreksi untuk ukuran efektif molekul-molekul atau volume absolute. Gas nyata akan berperilaku seperti gas ideal pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Hukum Boyle. Robert Boyle melakukan eksperimen untuk menyelidiki hubungan kuantitatif antara tekanan dan volume gas. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah gas tertentu ke dalam sebuah wadah tertutup. Sampai pendekatan yang cukup baik, ia menemukan bahwa apabila suhu gas dijaga konstan, maka ketika tekanan gas bertambah, volume gas berkurang. Begitu sebaliknya, ketika tekanan berkurang, volume gas bertambah. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Secara matematis dapat dilihat penulisannya seperti ini. Lalu hukum Boyle juga dapat ditulis Pp sama dengan konstan, itu persamaan 1, P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2 menjadi persamaan 2. Arti dari persamaan 1 adalah pada suhu konstan, apabila tekanan gas berubah, maka volume gas juga berubah, sehingga hasil kali antara tekanan dan volume selalu konstan.
Apabila tekanan gas bertambah, volume gas berkurang atau sebaliknya. Jika tekanan gas berkurang, maka volume gas bertambah, sehingga hasil kali antara tekanan dan volume selalu konstan. Lalu, hubungan antara volume dan tekanan tampak seperti gambar di samping ini. Berdasarkan hasil percobaannya, robot Boyle menemukan bahwa volume gas mengalami perubahan secara tidak teratur sehingga garis pada grafik terlihat melengkung. Tekanan yang digambarkan pada grafik merupakan tekanan absolut, bukan tekanan ukur. Hukum Boyle digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya penggunaan cat pilox, obat nyamuk kaleng, dan hairspray. Contoh tersebut memanfaatkan tekanan udara di ruang tertutup seperti zat cair. Gas di dalam ruang tertutup mendapat tekanan ke segala arah dan sama besar. Selanjutnya, hukum Charles. 100 tahun setelah robot Boyle menemukan hubungan antara volume dan tekanan, ilmuwan kebangsaan Prancis yang bernama Jacques Charles menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas. Berdasarkan hasil percobaannya, ia menemukan apabila tekanan gas selalu konstan, maka ketika suhu gas bertambah, volume gas juga bertambah. Lalu sebaliknya, ketika suhu gas berkurang, volume gas juga berkurang. Perubahan volume gas akibat adanya perubahan suhu terjadi secara teratur. Maka secara matematis ditulis sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu hukum Charles juga ditulis P per T sama dengan konstan, itu persamaan 1. Lalu P1 per T1 kurangi P2 per T2 menjadi persamaan 2. Arti dari persamaan 1 adalah pada tekanan konstan apabila suhu mutlak gas berubah, maka volume gas juga berubah, sehingga hasil perbandingan suhu mutlak dan volume selalu konstan. Jika suhu mutlak gas bertambah, maka volume gas juga bertambah atau sebaliknya. Grafik ini bisa disimpulkan bahwa pada tekanan tetap, volume gas selalu berbanding lurus dengan suhu mutlak gas. Apabila suhu mutlak gas bertambah, maka volume gas juga bertambah. Sebaliknya, apabila suhu mutlak juga berkurang, maka volume gas juga berkurang. Yang dimaksud dengan suhu mutlak gas adalah suhu gas yang dinyatakan dalam skala Kelvin. Apabila suhu masih dalam skala Celcius, maka harus terlebih dahulu diubah menjadi Kelvin. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Joseph Gay-Lussac melakukan percobaan dan menemukan bahwa apabila volume gas diatur konstan, ketika tekanan gas bertambah, suhu mutlak gas pun bertambah. Demikian juga sebaliknya, ketika tekanan gas berkurang, suhu mutlak gas pun berkurang. Pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas. Hubungan ini disebut hukum Gay-Lussac. Lalu bisa dilihat secara tematis seperti ditulis di sini. Lalu bisa ditulis juga hukum Gay-Lussac seperti persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, arti dari persamaan 1 adalah pada volume konstan apabila tekanan gas berubah, maka suhu mutlak T gas juga berubah, sehingga hasil perbandingan antara tekanan dan suhu mutlak konstan. Dengan kata lain, jika tekanan gas bertambah, maka suhu mutlak gas juga bertambah, atau sebaliknya, jika tekanan gas berkurang, suhu mutlak gas juga berkurang, sehingga hasil perbandingan antara tekanan dan suhu selalu konstan. Yang dimaksud dengan suhu mutlak itu seperti tadi, yaitu suhu yang dinyatakan dalam skala Kelvin. Maka jika
kita suhunya dalam skala Celcius harus diubah terlebih dahulu ke skala Kelvin. Ada banyak penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat memasak menggunakan rice cooker. Saat memasak nasi, suhu di dalam rice cooker akan mengalami peningkatan yang berbanding lurus dengan tekanan gas di dalamnya. Hukum ini juga digunakan dalam kaleng soda. Selanjutnya yaitu prinsip Avogadro. Avogadro mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga perbandingan volume gas menjadi perbandingan suatu jumlah dari molekul gas yang terlibat dalam suatu reaksi. Jika dipersamakan menjadi N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N di sini yaitu jumlah molekul suatu gas dan V adalah volume. Namun pada dasarnya hukum Avogadro lebih disebut sebagai prinsip daripada hukum dalam bentuk ringkasan pengalaman karena masih mengandung banyak pada validitas pada suatu model. Dalam hal ini modelnya adalah keberadaan molekul. Meskipun sekarang tidak ada keraguan tentang keberadaan molekul, tetapi masih menjadi prinsip yang berbasis model daripada hukum. Beberapa contoh prinsip Avogadro dalam prinsip kehidupan sehari-hari: memompa ban sepeda motor, mobil, dan ban-ban lain yang bocor tidak akan dapat digunakan dengan baik. Kaitan hukum Avogadro dan kegiatan memompa ban adalah saat memompa, maka ban akan terisi dengan udara atau volumenya bertambah karena ada peningkatan jumlah molekul udara dalam ban tersebut. Hal ini setara dengan volumenya yang meningkat. Contoh yang kedua yaitu melakukan pernafasan. Jika sudah memahami konsep memompa ban, maka mudah pula memahami konsep bernafas dan kaitannya dengan hukum Avogadro. Saat bernafas, seseorang menarik udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini kan seperti halnya memompa, sehingga terdapat udara di dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghela nafas, paru-paru akan menyusut. Kedua hal ini adalah hukum Avogadro karena ada perubahan jumlah molekul udara dalam paru-paru. Ketika menarik nafas, maka molekul udara akan bertambah. Ketika membuang nafas, maka molekul udara akan berkurang. Hukum Dalton. Hukum terakhir dari hukum-hukum gas. Pada banyak kasus, kita akan sering dihadapkan dengan gas murni, tetapi dengan campuran yang mengandung 2 atau lebih gas, ia menurunkan hubungan berikut dengan menganggap masing-masing gas dalam campuran berperilaku independen satu sama lain. Tekanan parsial adalah tekanan yang akan diberikan oleh gas tertentu dalam campuran seandainya gas tersebut sepenuhnya mengisi wadah. Jadi hukum Dalton ini dikenal dengan tekanan parsialnya. Tekanan yang dimana penjumlahan dari komposisi gas yaitu P sama dengan PA plus PB dan plus PC. Atau bisa jadi tekanan tersebut diganti menggunakan rumus N1 kali RT1 RT per V. Sigma 1 sampai I NI ini sudah NI. Tekanan yang diberikan oleh campuran gas adalah jumlah dari tekanan masing-masing akan ada jika menempati wadah sendirian. Jika hukum Dalton diterapkan pada kehidupan sehari-hari, kita sering kita temui pada pernafasan. Pernafasan paru-paru manusia, udara atmosfer mengandung nitrogen, oksigen, uap air, dan karbon dioksida. Nah, campuran gas tersebut memiliki tekanan parsial. Setiap gas-gasnya yang akan menentukan pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dan paru-paru, antara paru-paru dan darah, antara darah dan sel-sel tubuh. Setiap gas berdifusi melalui membran permeabel dalam daerah dengan tekanan parsial lebih tinggi ke daerah tekanan parsial yang lebih rendah.
Semakin besar perbedaan tekanan parsial, maka laju difusi gas akan semakin cepat. Perpindahan oksigen dari atmosfer ke alveolus paru-paru lalu ke darah. Nah, perbedaan tekanan tersebut dapat eh, dapat memindahkan udara dari luar ke dalam paru-paru. Tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi adalah jaringan tubuh, berturut-turut semakin rendah pada darah dan di luar tubuh. Dengan cara yang sama, CO2 dapat berpindah secara difusi dan jaringan hingga ke luar tubuh. Dan penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.